teman-teman semuanya, kembali lagi di Podcast Asri. Perkenalkan, nama saya Arin dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Wisma. Apa sih Kak topik hari ini? Topik hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, bintang tamu. Namanya Kak Diki. Kak Diki ini adalah seorang Ketua DKR Kecamatan Pupuan. Langsung saja kita sambut Kak Diki. Oke, halo Sobat Pramuka semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Sudistiana Pradiki, atau yang akrab disapa dengan Kak Diki. Oke. Nah, kakak kan sebagai Ketua DKR nih Kak ya. Apa sih itu DKR? Oke, jadi kita ambil dulu dari arti katanya dulu ya. DKR. Kamu tahu nggak kepanjangan DKR itu apa? Kalau setahu saya itu Dewan Kerja Ranting Kak ya. Oke, kita bisa ambil artinya dari sana, Dewan Kerja Ranting. Kerja, artinya kita ya kerja dan kerja. Seperti itu. Kerjanya itu gimana, men Kak? Ya, jadi kerjanya itu untuk DKR itu sendiri merupakan kita jadikan wadah untuk anak-anak muda berkreativitas. Anak-anak muda yang cinta dengan pramuka. Mereka bisa menuangkan inspirasinya di DKR. Kitalah yang mewadahinya. Contohnya ada kegiatan di Kuaran nih misalnya. Kita bikin kemah, itu kan disusun oleh pengurus Kuarannya seperti pembina pramuka di sana. Kita yang menjalankan. Kita yang menjadi pekerjanya lah, kasarnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa saja sih tugas DKR itu? Seperti yang saya katakan tadi, DKR ya tugasnya hanya bekerja. Simpelnya seperti itu ya, kerja, dan kerja. Oke. Kakak ini kan menjabat sebagai Ketua DKR Kak ya. Gimana sih perasaan kakak waktu dilantik menjadi Ketua DKR? Atau mungkin bisa ceritakan sama kita sama teman-teman pramuka semuanya gimana proses kakak waktu kakak dilantik? Oke, jadi karena untuk DKR yang sekarang ini kan sudah resmi. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, kalau ada kegiatan, pembina dari Kuaran baru dia mengambil Dewan Kerja Ranting dengan cara dia menyomot-nyomot yang ada di Ambalan. Itu tidak berisi SK. Nah, kalau untuk sekarang kan sudah berisi SK, kita dilantiknya secara resmi. Jadi perasaan bangga itu pasti ada. Kenapa? Kita bertanggung jawab di kecamatan nih. Sekelas kecamatan pun kita udah pasti sudah bangga kan. Nah, itulah jadi kalau untuk perasaan saya sendiri ya. Ada nggak sih Kak cerita-cerita seru sebelum kakak menjadi DKR atau mungkin proses kakak menuju DKR ini? Oke, jadi kalau untuk proses menuju DKR kita bahas nanti di programnya. Karena ini ada salah satu cerita yang menurut saya itu terkesan sekali buat saya. Oke, ayo saja Kak. Terus berapa sih anggota DKR ya kakak? Nah, jadi kalau untuk anggota saat ini, anggota kami itu berjumlah 27 orang. Bulan lalu kita sudah mengadakan PAW atau pergantian antar waktu. Jadi untuk teman-teman kakak yang mungkin sudah berkuliah atau bekerja, mereka kan pasti tidak mungkin bisa untuk fokus terus di pramuka kan. Nah, sehingga kita perlu adakan PAW. Seperti itu. Agar ada yang menggantikan tugas mereka. Mereka juga kan nggak mungkin terus bisa. Tapi kalau ada kegiatan pada saat mereka itu ada waktu luang, itu kita selalu terbuka. Kalau mereka mau ikut membantu ya bagus. Seperti itu. Dan bagaimana cara kakak untuk mengajak atau merangkul anggota DKR? Untuk bekerjanya ya. Nah, jadi kalau untuk merangkul anggota untuk bekerja itu kakak senangnya seperti ini. Kita kerja santai. Jangan yang kerja kita tegang bekerja kan. Berantakan jadinya. Kalau kakak lebih suka kita kerja itu sambil ngobrol. Kita sambil ngobrol ketawa-ketawa. Kita sambil ngobrol kerjaan beres. Kakak lebih suka ya seperti itu daripada kita tegang-tegang nih. Kita kerja, wah selalu fokus ya, serius, bla 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 bla. Akhirnya ada miskomunikasi, buyar jadi. Kalau kita udah ketawa-ketawa dengan keadaan yang fun gitu kan, ya pasti kerjaan selesai. Kita juga senang. Berarti menimbulkan rasa seru, rasa ingin mereka bergabung itu ya Kak ya? Ya, jelas. Karena kalau kita bekerja itu kan udah pasti capek kan. Nah, itu juga kita bisa untuk mengurangi rasa capek kita. Pada saat kita bekerja, kita sambil ngobrol lah, bercerita-cerita lucu. Nah, itu kita pasti akan lupa dengan rasa capeknya. Dan kita sekalian langsung. Nah, misalnya Kak ya, kan bulan lalu kan sudah ada anggota baru ya Kak? Ya. Nah, gimana kalau di tengah-tengah masa jabatan ada banyak lah yang sibuk gitu dengan kerjanya. Apakah ada kemungkinan kalau kakak itu merekrut anggota baru di tengah-tengah masa jabatan? Oke. Jadi kalau untuk pertanyaan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka baru istilahnya baru dilantik lah ya. Baru bulan lalu untuk PAW. Sedangkan kalau mereka ada kesibukan itu sudah resikonya dia. Kenapa? Karena pada saat mereka masuk,
mereka sudah menandatangani, harus siap meluangkan waktu. Nah, jadi kalau untuk itu tergantung ke diri sendiri. Mereka harus bisa memanage waktunya dia. Ada tugas untuk di pramuka, ada tugas lainnya seperti itu. Biar kita sama-sama enak jadinya. Ya. Apa saja sih program kerja yang sudah terlaksana dan apa rencana DKR ke depannya? Oke, jadi kalau untuk program yang sudah terencana, sudah pasti pada, ya mungkin sudah sekitar setahun lalu lah, atau mungkin 6 bulan lalu kita sudah melaksanakan yang namanya Persami. Setelah itu ada LT. Kita sudah melakukan yang namanya turun galang. Tahu nggak turun galang itu apa? Belum tahu? Oke, kalau turun galang itu kita memberikan materi kepada adik-adik yang ada di SD ataupun di SMP, karena untuk umur SMP dia kan masih penggalang. Dan juga di SD. Kita memberikan materi, kita rigau, kita harus berbagi gitu. Nah, ada satu kegiatan yang menurut saya itu paling besar sekali, yaitu penanaman pohon kaswul. Tahu? Bibit pohon kaswal. Pohon kaswal ya sama lah ya. Ya, itu kita laksanakan di puncak Gunung Batu Karu. Jadi kita berangkat ke sana, kumpul di lerengnya sekitar jam 5 pagi. Kita berangkat sampai di atas itu sekitar jam 9 lah. Nah, pada saat kegiatan itu pun, itu dibuka oleh Kak Warcap, atau yang dikenal dengan Kak Susilo. Tahu kalian? Kurang tahu? Ya. Oke. Jadi itu merupakan program yang berkesan bagi saya. Kenapa? Karena perjuangan untuk naik ke atas, ditambah lagi pada saat turunnya, itu hujan. Hujan, angin, badai. Itu. Bahkan ada teman-teman kakak yang ada beberapa teman-teman kakak, itu sampai dicari BNPB ke atas. Karena medannya kan cukup curam, apalagi hujan kan. Nah, untuk kegiatan itu juga kita bareng-bareng dengan Pok Darwis setempat. Ada juga beberapa dari anggota Saka Bayangkara dan juga warga setempat di sekitar area Pujungan. Oh, berarti DKR ini tidak hanya di Pupuan saja ya Kak ya? Bisa relasinya itu bisa lebih luas. Ya, bisa. Oke. Itulah. Selanjutnya menurut Kakak Diki, apa saja sih yang perlu dilakukan untuk membuat DKR Pupuan ini maju? Oke, kalau untuk membuat maju, itu saya nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena balik lagi ke diri sendiri. Kalau orang itu sudah cinta dengan pramuka, mereka pasti akan mengeluarkan kreativitas-kreativitasnya atau inovasi-inovasinya untuk membangun pramuka yang ada di Pupuan maju. Contohnya kakak di DKR nih, kalian kan di Dewan Amalan. Nah, nanti misalnya Anda mau membuat program nih, kita kerjasama gitu. Kalian kan semua cinta pramuka kan? Ya. Nah, apalagi anak-anak muda kan kreativitas itu wah, tinggi sekali kan? Nah, jadi kita bisa bekerja sama untuk membuat suatu program kerja yang mungkin wah sekali. Kita bikin program yang besar. Nah, itu pasti bagus. Nah, kalau ada kendala di pembina gitu misalnya Kak ya, kan tahulah anak-anak muda sekarang itu kan beda pemikirannya sama pembina-pembina yang old gitu. Gimana sih cara Kakak untuk mengatasi itu? Ya, jadi balik lagi sih. Kalian harus bisa pintar-pintar berkoordinasi kepada pembina gitu. Kalian harus kasih tahu feedbacknya untuk kita apa. Apa yang didapat oleh pembina saat kalian melakukan kegiatan seperti itu. Oke, yang terakhir ini Kak, apa pesan Kakak untuk adik-adik pramuka saat ini? Untuk adik-adik yang mana nih? Untuk adik-adik mungkin di Ambalan atau mungkin adik-adik semuanya yang menonton. Oke. Jadi kalau untuk pesan saya kepada adik-adik semua, pada rekan-rekan pramuka lah. Iya. Kalau kalian memang benar-benar cinta dengan pramuka, kalau kalian benar-benar ingin gabung ke pramuka, itu simpel saja. Pokoknya kalian nggak usah takut. Pada saat mungkin kan kita di DKR kan ada program kerja nih. Kalau kalian mau ikut berpartisipasi, terbuka. Ngomong-ngomong kata takut ya Kak ya tadi. Ya. Kakak pernah nggak takut saat menjalankan tugas Kakak itu? Apa sih ketakutan terbesar Kakak waktu menjalankan tugas? Oke, kita balik dulu ke yang tadi ya, ke yang program kerja. Nah, Ya. sekarang Kak ceritakan, ini kelalaian Kakak sendiri juga dengan anggota. Nah, pada saat itu kan ada persami, kita buat persami di lapangan umum Pupuan. Nah, itu kita tidak memikirkan manajemen risiko pada saat kita membuat api unggun. Nah, kita sudah merancang api unggun sedemikian rupa, kita membuat tiang bambu ke atas berisi serabut kelapa, kita bentuk dengan tulisan persami gitu kan. Nah, kita nggak memikirkan risikonya kalau kena api itu apa kan seperti itu. Nah,
pada saat memulai kegiatan, api sudah menyala nih, otomatis kan tiang itu terbakar. Nah, karena pada saat itu api unggunnya gagal, baru kalau nggak salah pada saat dasa dharma ke-5 itu api sudah menyala. Otomatis bambunya kan ikut menyala juga. Kira-kira bambu itu setinggi kurang lebih 3 meteran. Pada saat itu yang diikuti anak-anak SD nih. Ya, di situ kita panik semua. Kenapa? Karena itu sudah gagal kan api unggunnya kan. Sudah menyala, bambu menyala. Kalau bambu menyala kena api kan patah, roboh. Nah, pada saat itu bambu itu udah goyang-goyang. Sedangkan dasa dharma itu masih dibaca kan. Pembacaan puisi api unggun itu kan. Nah, di situ kami sudah panik. Pembina juga panik. Dan ini kakak nggak tahu juga ya, kebetulan atau keajaiban. Nah, pada saat api menyala ke bambu yang berisi tulisan Persami itu kan, itu sudah goyang-goyang, sudah rapuh-rapuh semua kena api. Tapi anehnya itu nggak jatuh. Pada saat setelah selesai upacara api unggun, adik-adik peserta yang membawa obor itu, mereka sudah meninggalkan lapangan, baru jatuh bambunya. Nah, itu membuat perasaan saya itu, wah, lega lah. Padahal itu pure kesalahan kami di anggota. Kami tidak memikirkan manajemen resiko. Berarti banyak sekali kesan pesan dari kakak hari ini. Ya. Dan untuk kesimpulannya, kakak Diki ini adalah seorang yang bisa memanajemen waktunya sendiri sebagai siswa yang berkontribusi lah di kecamatan. Tidak hanya di sekolahnya, kakak Diki ini juga berkontribusi sampai kecamatan dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Kak Diki di DKR. Nah, untuk Kak Diki, apa nih kata-kata terakhirnya? Oke, untuk sobat-sobat pramuka semuanya, jangan lupa tonton podcast ini di channel YouTube Pramuka Sumsel. Nah, sekian dari kami. Terima kasih, sampai jumpa. Topsy